Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Rabu 10 Desember 2025. Tema yang mau kita angkat pada hari ini adalah pola pikir, pola hati, dan pola aksi yang sesuai dengan kehendak ilahi, yang didasarkan pada teks Injil Matius bab 18 ayat 28 sampai 30. Yesus hari ini meminta para muridnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Ia kemudian berjanji akan memberikan kelegaan. Apa arti sabda ini bagi kita? Kita mau merenungkannya dalam ketiga pola tersebut di atas. Yang pertama tentang pola pikir. Ketika ada undangan Tuhan yang mengatakan, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seringkali kita mengira kita diundang oleh Tuhan, atau undangan ini berarti nanti beban salib hidup kita akan diambil oleh Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengira, wah pasti bebanku ini diambil oleh Tuhan Yesus. Sehingga kemudian kesimpulannya menjadi lega dan ringan. Kita menyangka akan bebas dari salib karena diangkat oleh Tuhan. Maka doa kita seringkali berbunyi begini, "Tuhan Yesus, aku telah datang kepadamu. Sesuai janjimu akan memberikan kelegaan, maka aku mohon, tolong angkat beban hidupku yang berat ini Tuhan." Biasanya kita ini berdoa sedemikian rupa. Namun hari ini kita mendengar rasa lega itu terjadi justru ketika kita berani memikul salib. Bukan diambil salibnya dari kita, tapi kita justru diajak memikul salib. Bahkan Yesus mengatakan, "Siapa yang letih lesu dan berbeban berat, silakan datang kepadaku." Dan lanjutannya nggak boleh kita lupakan, "Pikulah kuk yang kupasang." Jadi tetap menanggung salib kan. Tetapi lanjutannya, "Belajarlah daripadaku." Berarti kuk atau beban atau salib itu tidak diambil oleh Yesus. Kita akan tetap memikul salib itu. Hanya saja akan merasa ringan dalam memikul salib itu. Kita diminta untuk memikul seraya memandang Yesus, agar kita bisa belajar dari tindakan Yesus yang juga memikul salib. Jadi kita memikulnya dengan memandang salib Yesus. Maka di rumah-rumah kan ada salib, itu bukan berarti tempelan hiasan sebenarnya. Orang-orang Katolik itu diajar, maka juga ada korpusnya, supaya ingat bahwa salib hidupku sekarang mesti aku kaitkan dengan memandang salib Yesus, supaya kita belajar dari situ. Nah, maka mari kita masuk ke poin yang kedua tentang pola hati. Setelah kita berkutat tentang pola pikir supaya menjadi lurus, kita masuk ke pola hati. Yesus meminta kita untuk belajar daripadanya. Apa yang kemudian kita pelajari setelah memandang salib Yesus? Yesus yang tidak bersalah tetapi rela memikul salib. Manusia yang berdosa tetapi Tuhan yang rela membayar tebusannya. Manusia yang berutang dosa, Tuhan yang melunasinya. Manusia yang harusnya mati tetapi Yesus sebagai Tuhan mati supaya kita hidup kembali. Inilah fakta yang mesti kita amini dahulu. Karena seringkali realitas ini tidak kita yakini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu, misalnya, masa Tuhan kok dipersalahkan? Mana mungkin Tuhan kok mati? Kok enak manusia yang mati Tuhan
ikut mati juga. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu dalam pola hati kita. Tapi sebenarnya kita diajak lebih dahulu mengamini itu, bahwa Tuhan itu juga mati dalam konteks ini. Inilah teologi salib yang sungguh-sungguh istimewa, yang disalib bukan orang lain ya, atau jadi-jadian begitu ya. Tapi ini memang benar-benar Yesus yang inkarnasi dan dia disalibkan. Yaitu kemudian membuat kita semua menjadi istimewa apabila dipahami dengan hati yang bersih. Jadi konteks teologi salib ini akan menjadi dimengerti secara baik apabila dipahami dengan hati yang bersih dan pikiran yang lurus. Salib Yesus menunjukkan tentang kemauan Allah yang rela menanggung salah dan dosa orang lain. Realitas ini tidak bisa dilihat sepintas begitu saja, karena ini soal kurban. Maka Yesus memikul salib berpola lemah, lembut, dan rendah hati. Hanya dengan lemah, lembut, dan rendah hati, salib bisa dipikul dan menjadi ringan. Disinilah sebenarnya kuncinya. Seringkali kan ini soal hati kita yang nggak mau. Atau mungkin saya kasih contoh yang sederhana. Misalnya kita ini berkelahi dengan orang lain. Kan ini kan persoalan hati, kemudian dendam dan panas dan seterusnya menjadi salib kehidupan kita ketika berjumpa. Tetapi manakala rendah hati, berani menanggung salah dalam konteks ini, dan kemudian lemah lembut, berani memaafkan dan berani untuk datang serta meminta maaf meskipun tidak salah, yang terjadi adalah kedamaian itu sendiri. Tetapi bila sebaliknya, maka salib akan menjadi sedemikian berat. Nah, ini kan soal hati yang mesti ditembus. Kemudian yang bagian ketiga yang terakhir, pola aksi. Tindakan Allah menyelamatkan manusia dengan cara inkarnasi yang dipuncaki dengan salib itu tidak hanya patut kita syukuri, tetapi juga patut untuk diikuti. Sebab dengan inkarnasi selain menebus manusia, Allah juga mengajar kita bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Seringkali kan ketika kita melihat salib ini kan Yesus adalah Tuhan. Ya bisa saja, aku kan manusia. Nah, pemahaman seperti ini dalam aksi akhirnya tidak terjadi. Padahal justru dengan itu Allah sedang mengajar menjadi manusia yang sesungguhnya seperti ini. Bukan kemudian kita nihilkan bahwa itu Tuhan yang melakukan. Kalau itu terjadi, kita nggak pernah bisa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, supaya menjadi manusia yang selamat dan bahagia, hidup dalam kelegaan dan ketentraman, jadilah manusia seperti manusia Yesus yang memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kita tahu dan sadar dosa telah mengakibatkan kita letih lesu, berbeban berat dan tidak berdaya. Untuk itu Tuhan mengundang kita sekaligus juga berjanji kepada kita. Inilah berita yang sangat menggembirakan dan penuh pengharapan. Di tengah situasi buruk akibat dosa yang kita miliki, Tuhan hanya meminta kita berani datang, supaya kesembuhan, kelegaan itu terjadi. Karena inkarnasi itu pembelajaran menjadi manusia yang benar dan sebuah undangan untuk diselamatkan, maka syarat mutlak yang harus kita ambil adalah berani taat kepada kehendak Allah, untuk mengangkat salib seperti Tuhan yang taat kepada kehendak Bapa, sehingga Dia dibangkitkan. Maka kemudian kita bisa melihat Yesus mengalami pengalaman yang sangat tragis, bahkan ditinggalkan surga dan dunia, sampai mengatakan, kalau seandainya salib ini boleh berlalu daripadaku Tuhan Bapa, maka bukan kehendakku yang terjadi, hanya kehendak-Mu lah. Maka kalau memang yang mau dipakai jalannya menyelamatkan manusia lewat salib, maka Yesus akan melakukannya. Maka di sini menjadi benar, kita mesti melakukan itu dengan maksud
supaya kita menjadi seperti Yesus sebagai manusia. Mari kita mengangkat hidup kita ini bukan pertama-tama sebagai beban yang tidak bisa kita tanggung, tetapi yakin bahwa beban itu akan menjadi ringan dan justru akan melegakan kita karena pola pikir dan pola hati yang disejajarkan dengan ketaatan kepada kehendak Allah. Apabila kita semua sudah berani melihat ketiganya dalam konteks ini, dalam konteks salib, dalam konteks keberanian untuk memanggul salib, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kelegaan meskipun ada berbagai macam tantangan, gangguan, cobaan dan seterusnya yang menghadang kita. Tuhan memberkati.